Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 15 Juni 2021 berjudul Mengampuni dan Diampuni. Ternyata yang namanya mengampuni dan diampuni itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum diampuni, orang harus terlebih dahulu bisa mengampuni. Memang namanya mengampuni itu mudah diucapkan, tetapi harus diakui tidak mudah untuk dilakukan. Banyak orang sulit mengampuni, bahkan ada yang sampai hari kematiannya tidak bisa mengampuni. Betul saudara, karena lukanya sangat dalam. Bahkan bisa jadi sudah pernah mengampuni, tetapi disakiti lagi dengan peristiwa yang sama, bahkan berulang-ulang. Akan tetapi, apapun alasannya, Tuhan tidak akan mengampuni sebelum seseorang bisa mengampuni. Hal itu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Kalau kita perhatikan, ternyata di balik permohonan ampun kita, Tuhan menghendaki adanya satu pernyataan dari kita bahwa kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu berarti tanpa adanya pernyataan sikap dari kita untuk juga mengampuni orang lain, kita juga bersedia untuk tidak diampuni. Sungguh luar biasa. Dalam Matius 6 ayat 14-15, Tuhan Yesus juga berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Yang jadi persoalan adalah ketika kesalahan yang dilakukan itu besar atau fatal. Kalau kesalahannya kecil, mungkin kita bisa mengampuni dan melupakan. Tetapi bagaimana kalau kesalahannya itu besar? Mungkin sulit, saudara. Oleh sebab itu, kita harus tahu dan mau belajar bagaimana supaya kita bisa tetap mengampuni. Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa Allah kita memiliki tatanan, hukum, atau aturan. Allah juga memiliki integritas sempurna, di mana Dia mentaati aturan yang sudah dibuatnya sendiri. Dia tidak bisa mengampuni manusia yang berdosa itu begitu saja, seakan-akan dosa tidak berdampak apa-apa. Kalau Dia berfirman, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Firman itu pasti dilaksanakan, karena itu menyangkut hakikat Allah sendiri, yaitu Allah yang adil.
Kalau dia mengatakan bahwa manusia akan mati ketika makan buah yang dilarangnya, ya manusia harus mati. Firman itu harus terjadi. Tetapi kita harus juga tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Baik. Tentu Allah berkenan untuk mengampuni manusia. Tetapi Ia harus memiliki perangkat atau alat untuk bisa mengampuni, supaya Ia tetap dalam integritasnya. Itulah sebabnya ketika Adam berdosa, Allah tidak bisa menyelesaikan saat itu juga. Maksudnya, Allah tidak bisa mengampuni begitu saja, karena memang alat atau perangkatnya belum tersedia, saudara. Lalu, perangkat apa yang akhirnya Allah sediakan? Saudara, dalam Perjanjian Lama dipakai sarana berupa domba yang disembelih dan dibakar. Tetapi itu tidak bisa sempurna. Maka pengorbanan itu harus terus-menerus dilakukan. Dalam hal ini, darah korban hanya semacam voucher atau sarana transaksi sementara. Perangkat pengampunan dosa yang bersifat sekali untuk selama-lamanya bernama salib. Darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, itulah solusinya. Jadi, ketika kita berkata, "Ampunilah aku, Tuhan," sesungguhnya Bapa hanya melihat salib sebagai solusinya. Ia mengampuni kita bukan karena kita merendahkan diri memohon pengampunan. Bukan juga karena kita menyenangkan hatinya. Bukan juga karena Ia menaruh belas kasihan kepada kita. Tetapi kalau Bapa mengampuni kita, itu karena kita sudah menerima korban Yesus di kayu salib sebagai satu-satunya jalan pengampunan. Itu sama artinya, karena kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru semua bisa dilakukan. Jadi, kalau Tuhan membutuhkan perangkat untuk mengampuni kita, kita pun harus memiliki perangkat yang jelas agar kita juga bisa mengampuni sesama. Dalam hal ini, di Korintus, maksud saya di 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Ternyata di sini dikatakan bahwa Yesus telah mati bagi semua orang, supaya kita hidup untuk Dia, bukan untuk diri kita sendiri. Inilah perangkat kita, alat yang kita bisa pakai untuk mengampuni orang lain. Karena Yesus sudah mati bagi semua orang, maka kita harus bisa mengampuni sesama. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa mengampuni. Kita tidak punya hak untuk menghukum orang, sebab yang menyelesaikan kesalahan itu Tuhan Yesus sendiri. Maksudnya, orang yang berbuat salah kepada kita itu urusannya
dengan Tuhan, bukan dengan kita. Begitu, saudara. Oleh sebab itu, barangkali saat ini